Jokowi akhirnya membantah dirinya katanya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali. Jujur ya, gua pribadi tidak percaya sama sekali. Apalagi ada termulnya yang mengatakan seperti ini, meminta agar Presiden Prabowo memecat Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Woi Ternak Mulyono, justru Presiden Prabowo lah yang memerintahkan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin untuk menertibkan tambang-tambang ilegal. Saat ini beredar adalah narasi termul untuk ngebelain si Jokowi dengan menyerang Menteri Pertahanan. Kenapa termul kayak gitu? Apa jangan-jangan Jokowi yang jadi backingan para cukong tambang yang nggak beres di sana? Permasalahan Bandara Morowali, konco Jokowi meminta Prabowo pecat Menhan Syafri Samsudin. Memang benar-benar anak kampang para termul itu ya. Dianggapnya negara ini milik kepala bapaknya. Masalah bandara di Morowali masih saja orang ngomong kok Jokowi yang disalahkan. Ya iya dong, kan bandara itu adalah otoritas negara. Kamu ada otak gak? Kalau ada otak, coba otakmu itu dipergunakan dengan benar, ya. Jangan kau pamer ketololan dan kegoblokan di media sosial ini. Membuat isu dijajah Pak Jokowi palsu, gagal. Membuat isu kereta cepat wus, gagal. Membuat isu lagi di Bandara IMIP yang meresmikan katanya Pak Jokowi, gagal. Pokoknya mereka ini diciptakan hanya untuk gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda, teman-teman. Ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar menarik dari golongan para pembenci Jokowi yang mati kutu setelah gorengannya terkait Bandara Morowali gatot ya, alias gagal total. Gagal maning son, gimana ini son? Inilah pentingnya merekrut buzzer dengan EQ tinggi teman-teman ya. Karena kalau si kebo ya dan onta ya kan, kalau merekrut buzzer itu yang direkrut EQ-nya itu rata-rata cuma 78. Ya sudah pastilah gagal maning son ya kan. Nah, saat ini kelompok buzzer yang EQ-nya 78 itu membangun opini bahwa Jokowi itu sebetulnya benar-benar dalang di balik bandara ilegal di Morowali tersebut teman-teman ya. Mereka dasarnya adalah karena fakta di lapangan para termul justru meminta agar Prabowo memecat Menhan. Menhan ini kan yang mengungkap bandara tersebut. Nah, ketika para termul meminta agar Menhan ini diganti, nah, itulah indikasi bahwa sebetulnya di balik semua ini adalah Jokowi. Jamas kebo, termul meminta Menhan diganti kepada Prabowo itu masuk akal, ya. Karena tidak seharusnya seseorang sekelas menteri itu asal mangap tanpa data, paham kan? Bukan persoalan Jokowinya, ngerti nggak? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Permasalahan Bandara Morowali, konco Jokowi meminta Prabowo pecat Menhan Syafri Samsudin. Memang benar-benar anak kampang para termul itu ya. Dianggapnya negara ini milik kepala bapaknya. Kemarin-kemarin mendesak Prabowo untuk memecat Purbaya. Sekarang mendesak Prabowo lagi untuk memecat Menhan Syafri Samsudin. Lagian ya, yang saya heran, kenapa ya setiap ada desakan dari para termul, presidennya itu langsung letoy. Nah kan, ketika Ternak Mulyono meminta agar
siapa namanya itu, Prabowo itu mengganti atau mencopot Menhan, dikatain apa? Emang negara ini milik kepala bapak lo. Nah, tapi dia nggak sadar bahwa selama ini ketika Jokowi menjadi presiden, apa yang dia katakan? Turunkan Jokowi, makjulkan Jokowi, adili Jokowi, ya. Setelah Jokowi udah purna bakti sebagai seorang presiden, Gibran naik sebagai wakil presiden. Apa yang dikatakan? Makjulkan Gibran, Gibran nggak punya ijazah SMA dan lain sebagainya. Kan bisa saya balik bertanya, emang negara ini milik embah lu, ah? Aduh. Lanjut. Jokowi akhirnya membantah dirinya katanya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali. Jujur ya, gua pribadi tidak percaya sama sekali. Apalagi ada termulnya yang mengatakan seperti ini, meminta agar Presiden Prabowo memecat Menteri Pertahanan Safri Samsudin. Woi Ternak Mulyono, justru Presiden Prabowo lah yang memerintahkan Menteri Pertahanan Safri Samsudin untuk menertibkan tambang-tambang ilegal, termasuk bandara yang diduga ilegal di Morowali. Harusnya kalian itu kan mendukung Presiden Prabowo, mendukung Menteri Pertahanan Safri Samsudin yang melakukan sidak di bandara tersebut. Karena apa? Karena jelas di situ tidak ada yang namanya bea cukai, tidak ada yang namanya imigrasi. Orang-orang dan barang bisa keluar dan masuk seenaknya tanpa ada pemeriksaan sama sekali. Bayangkan saja, lah ini kan bahaya sekali bagi kedaulatan negara kita. Makanya dikatakan jangan sampai ada negara di dalam negara, karena itu sangat berbahaya sekali. Nah pertanyaannya, apakah Jokowi selama jadi presiden 2 periode itu tidak pernah tahu sama sekali soal itu semua? Lantas Jokowi taunya apa? Jujur ya, gue jadi curiga dengan kalian. Harusnya yang dipecat itu adalah menteri-menteri titipan yang tidak bisa bekerja, tapi justru menyusahkan Presiden Prabowo. Bukan persoalan tidak tahu, ya. Kalian kan menarasikan Jokowi itu katanya meresmikan bandara IMIP. Nah, itu kan dibantah oleh Jokowi bahwa bandara tersebut bukan saya yang meresmikan. Silakan tanya kepada presiden yang lain, ya, presiden yang sebelumnya. Tetapi kawasan bandara IMIP itu yang meresmikan Jokowi, ya. Jadi jangan gimana ya, kau ini nuduh A, setelah A dibantah kau mengatakan B. Lah, kalau memang ada B, kemudian ada C, sekalian diucapkan di sejak awal bahwa tuduhannya A, B, C, D, E, begitu. Nah, jangan nuduh A, terbantah jadi B, terbantah jadi C. Makin lama, rakyat makin tahu bahwa kalian ini yang cuma bisa bacot, ya, suka menebarkan kebohongan. Apalagi terkait desakan termul agar Menhan dicopot. Alasannya jelas, Menhan ini dianggap oleh termul itu asal jeplak, belum punya data, langsung bacot. Itu loh, bukan persoalan Jokowinya, gitu, paham? Lanjut. Karena Menhan berhasil ngebongkar adanya masalah bandara di Morowali. Kuat loh itu backingan tambang-tambang di sana. Counter narasi yang saat ini beredar adalah narasi termul untuk ngebelain si Jokowi dengan menyerang Menteri Pertahanan. Kenapa termul kayak gitu? Apa jangan-jangan Jokowi yang jadi backingan para cukong tambang yang gak beres di sana? Dan ketika pasukan termul sibuk membangun opini terhadap Menteri Pertahanan, kemarin TNI Angkatan Laut berhasil nangkep kapal yang ngebawa nikel ilegal dengan tujuan ke PT IMIP. Udah lihat? Terbuktikan kalau isu ada aktivitas ilegal itu beneran? Apa nggak bisa bro ngasih bukti itu yang relevan? Jadi kalau Anda persoalkan masalah diribut-ributkan soal bandara, bahwa ada keluar masuk barang ilegal dari pesawat karena bandaranya juga ilegal. Tolong kasih bukti yang relevan bahwasanya barang ilegal itu keluar masuknya via udara. Jadi ada relevansinya. Ini Anda kasih bukti itu keluar masuk barang ilegal itu di laut. Kemarin TNI Angkatan Laut berhasil nangkep kapal yang ngebawa nikel ilegal dengan tujuan ke PT IMIP. Jadi nggak ada hubungannya dengan bandara gitu loh. Jadi jangan kayak ngebuat bukti itu maksa gitu. Yang diributkan soal bandara. Bandara IMIP yang katanya ilegal dibangun atau diresmikan oleh Jokowi. Tahu-taunya Anda mengambil bukti bahwasanya ada aktivitas ilegal itu, tapi ditangkap oleh TNI di laut gitu loh. Jadi nggak ada relevannya. Bukti dan statement yang Anda buat ini seolah maksa. Sepakat. Bukan hanya maksa. Ya kan? Bukti dan statement Anda ini adalah dua hal yang jauh berbeda antara langit dan bumi,
kemudian Anda berusaha untuk menarik benang merahnya. Nggak bisa. Langit dan bumi tidak bisa ditarik dengan benang karena bumi tidak pernah tergantung kepada langit. Aduh, beginilah ya. Kalau buzzer dibayar mahal tapi EQ-nya cuma 78. Ya gimana? Gimana nggak akan mudah dipatahkan gitu loh. Orang materi-materinya ecek-ecek. Ini kasihan saya dengan orang yang membayarnya gitu loh. Lanjut. Masalah bandara di Morowali masih saja orang ngomong kok Jokowi yang disalahkan. Ya iya dong. Kan bandara itu adalah otoritas negara. Di sana ada kedaulatan negara yang harus dijaga. Dan bandara itu izinnya itu dari pusat. Dari kementerian yang mengeluarkan izin tentunya otoritas pusat. Karena di sana ada otoritas tentang perizinan, pengawasan, berbagai standar keselamatan, keamanan, teknis, dan kedaulatan negara supaya tidak asal sembarangan masuk orang asing sebagai gerbang bangsa kita ini. Kalau suatu bandara diizinkan, memang secara undang-undang membolehkan bandara bisa private, tapi hanya untuk bandara domestik. Kalau bandara internasional dijadikan private, itu sebuah pelanggaran berat. Bayangkan, negara kita ini bisa tiba-tiba dimasukin oleh orang asing, oleh orang China dan sebagainya, pesawat jet dari Cina warawiri setiap hari di sana tanpa pengawasan. Mau di mana kedaulatan bangsa kita? Dan kalau dikatakan kenapa Jokowi yang disalahkan? Ya iya dong, yang memberikan izin dia, yang meresmikan dia. Tanya dulu kepala desanya, pangdamnya. Nggak ada urusan dengan mereka. Semua tunduk kepada otoritas pusat, bukan daerah. Begitu bang. Masih saja orang ngomong kok Jokowi yang disalahkan. Ya iya dong. Kan budak tua bangka, kamu ada otak gak? Kalau ada otak, coba otakmu itu dipergunakan dengan benar, ya. Jangan kau pamer ketololan dan kegoblokan di media sosial ini. Orang bertanya, Pak, Bandara Morowali kok Pak Jokowi yang disalahkan? Lah iya dong, kan dia yang meresmikan. Hosuk kau, pukimak kau, ya. Sekarang saya tanya kau, ada berapa banyak fasilitas infrastruktur yang sudah diresmikan Pak Jokowi? Mulai dari bandara, pelabuhan, ya, jalan tol, bendungan, ya, kereta cepat, dan juga yang lain-lainnya itu. Saya tanya kau sekarang, apakah semuanya pengawasannya itu diserahkan kepada Pak Jokowi? Ada otakmu enggak, Hosuk? Kimak, ada enggak otakmu? Sekarang saya tanya kau sekarang, kalau kau ada otak, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap bandara-bandara yang ada di Indonesia ini? Di Indonesia ini ada 830-an bandara, ya. 50-an bandara private yang dikelola swasta, termasuk Bandara Morowali itu, ya. Itu bandara private, ya, yang dikelola oleh perusahaan tambang itu, ya. Pengawasannya sama siapa? Itu pengawasannya itu adalah Direktorat, ya, Jenderal Perhubungan Udara. Paham kau, ya? Jadi kalau ada masalah di sana, ya, kalaupun tidak ada bea cukai, tidak ada pengawas atau yang lain-lainnya itu, ya, itu adalah tanggung jawab menteri, ya. Ya, di atasnya itu ada Menteri Perhubungan. Pakai otakmu, ya. Jangan selalu ngebacot aja kau. Memangnya apa kebencianmu sama Jokowi itu, Asu? Kenapa kau begitu benci? Kau waktu beliau jadi presiden berharap dikasih jabatan, terus kau dikasih gitu, terus kau sakit hati. Kalau kau ada otak, ya, coba kau pahami dulu, Bodat, ya. Di mana ada presiden seperti Pak Jokowi yang membangun kampung Musana itu, ya, Tanah Bata itu? Ada enggak? Enggak ada kan? Ya, kecuali Pak Jokowi. Di zaman Pak Jokowi lah, ya, Tanah Bata itu diperhatikan. Pakai otakmu, ya, Bodat, ya. Jangan kau menyebar kebencian kau sini dengan otak goblokmu itu, tua bangka. Saya tunggu kau, ya. Ini PT Musastit. Ya,
Sebelumnya saya memohon maaf teman-teman ya, karena barusan kita mendengarkan kata-kata mutiara dari seorang netizen ya, yang mengomentari atau men-stitch sebuah VT bapak-bapak tua tadi. Dan kata-kata mutiara tadi saya pastikan memang tidak sesuai dengan etika, norma, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, silakan di-skip dan jangan diikuti. Tetapi apa yang disampaikan, isi komentarnya saya sependapat, bahkan pendapat saya 100.000 triliun %. Ya masa Rismon aja yang bisa macam kayak gitu, saya juga bisa ya kan. Saya sependapat 100.000 triliun %. Bahwa pendapat bapak-bapak tua tadi itu jauh api dari panggang. Ya gimana enggak gitu loh. Kok semuanya yang disalahkan adalah Jokowi sebagai seorang presiden, penanggung jawab utama? Ya iyalah. Tapi kan presiden itu punya anak buah. Presiden itu punya kaki tangan. Sekarang begini aja. Apakah ketika terjadi korupsi di sebuah daerah, kemudian presidennya yang dipenjarakan? Enggak. Ini orang memaksakan diri amat sih. Kok ngebet kali sih Jokowi dianggap bersalah. Lanjut. Membuat isu Pak Jokowi OCC RP kemarin gagal. Terus membuat isu ijazah Pak Jokowi palsu gagal. Membuat isu kereta cepat WUS gagal. Membuat isu lagi di Bandara IMIP yang meresmikan katanya Pak Jokowi gagal. Pokoknya mereka ini diciptakan hanya untuk gagal. Contohnya calon presiden gagal. Pokoknya gagal terus. Sepakat ya. Jadi memang sudah ditakdirkan ya di Lauhul Mahfud bahwa mereka-mereka yang memusuhi Pak Jokowi, mereka berkumpul dalam satu ikatan ya, senasib sepenanggungan, dan mereka memang ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai orang yang selalu gagal ya. Gagal maning. Gagal maning. Lanjut. Ini kayak Bang Riki nih. Bro. Bang Riki, ini betul Bang Riki nih? Kenapa? Bang, Sini lu, ada orang lewat. Kenapa? gini Bang, gimana nih Bang? Saya lihat di berita-berita Bang, kok Jokowi lagi yang banyak disalahin nih Bang. Dari mulai ijazah, terus ada lagi nih yang baru nih, yang Bandara di Morowali. Itu gimana Bang responnya Bang? Ya sebenarnya pintar-pintar masyarakat lah membaca media, membaca sosial media. Lagi-lagi Pak Jokowi. Pak Jokowi ini orang baik loh. Beliau ini presiden yang tidak pernah mengganggu orang. Tapi menurut saya soal ijazah sekarang sudah kelar. Ijazah itu sudah tidak menjadi diskusi yang sangat panas lagi, kecuali bagi orang-orang yang sakit hati dan sakit pikiran. Terkait bandara di IMIP yang ada di Kabupaten Morowali, itu sangat berbeda lah. Tahun 2018 Pak Jokowi meresmikan Bandara Morowali yang ada di Bungkuk, bukan bandara swasta, yaitu PT IMIP. Jadi dua hal yang berbeda. Jangan sampai ini digoreng di sosial media sehingga menafsirkan Pak Jokowi lagi. Ingat, Pak Jokowi adalah orang baik yang punya tingkat kesabaran yang baik pula. Semua kesabaran ada batasnya. Saya meminta kepada masyarakat umum, kepada publik untuk pintar-pintar mencerna atau melihat berita-berita hoax. Nah, jadi kita harus pintar ya. Seperti yang disampaikan oleh netizen barusan sebagai sebuah pesan gitu loh. Kita harus pintar-pintar ya. Pintar-pintar mencerna berita ya. Apakah itu fakta ataukah fake. Fact ataukah fake. Ya kan seperti itu. Asli ataukah palsu. Karena faktanya banyak sekali orang-orang yang sebetulnya dibayar oleh pihak tertentu yang sengaja membangun opini atau narasi terkait hal-hal tertentu yang sebetulnya nggak benar. Ya tahu sendirilah. Orang-orang yang di bagian depan tadi itu salah satunya gitu loh. Mereka dengan EQ di bawah rata-rata ya kan. Tapi mereka menjalankan tugas dari pihak tertentu. Jadi harus hati-hati ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.